seharusnya memang Bang Firdaus tidak sampai melakukan itu, akan mengutuk ya hal-hal yang terjadi seperti ini. Dan sampaikan di hadapan Bapak Profesor Asmi Saputra bahwa kami meminta atau kami menuntut diadakan rapat dengar pendapat ataupun Bapak Hasim Joyo Hadikusumo yang adalah adik daripada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto memberikan atensi langsung kepada 7 terpidana ini, secara khusus Sudirman ya, Sudirman yang dalam kondisi sakit. Ini sebenarnya ada nuansa-nuansa yang penuh dengan makna. Sebagai praktisi hukum, apa pandangan Abang sehubungan Bang Firdaus naik ke meja persidangan? Oke, baik. Pertama-tama tentu saya mau mengucapkan rasa empati ya terhadap apa yang menimpa Bang Firdaus Oiwobo adalah teman, sahabat daripada saya juga, dan sehubungan dengan apa yang terjadi ketika Bang Firdaus dalam satu persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kalau saya tidak salah, menjadi penasihat hukum dari Rasman Nasution dan berhadapan dengan saksi pelapor. Ini memang sejujurnya merupakan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi ketika Bang Firdaus Oiwobo naik ke atas kursi yang ada di dalam ruang persidangan tersebut, karena kita tahu bahwa marwah dari persidangan itu memang harus dijaga, marwah daripada pengadilan itu harus dijaga, dan itu memang merupakan bagian daripada penghinaan terhadap pengadilan atau istilahnya contempt of court, di mana setiap orang yang berada dalam pengadilan, ruang pengadilan itu harus benar-benar menjunjung tinggi marwah daripada pengadilan yang sedang berjalan tersebut. Jadi tentu ini memang sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, dan secara etik itu memang katakanlah menjadi sesuatu yang melanggar code of conduct atau kode etik daripada seorang pengacara atau seorang advokat. Dan memang dalam hal ini, terlepas daripada penyebabnya, harusnya memang Bang Firdaus tidak sampai melakukan itu. Akan tetapi mungkin juga kita bisa paham ya, mungkin juga kita bisa coba untuk mengerti perasaan Bang Firdaus Oiwobo ketika itu, kalau mendengar dari ceritanya bahwa karena kekhawatiran terhadap sesuatu yang akan terjadi bagi kliennya, sehingga dia memberikan suatu spontanitas ya, reaksi spontan untuk mungkin melakukan suatu perlindungan terhadap kliennya Bang Firdaus yang adalah Bang Rasman. Hanya mungkin caranya yang tidak tepat, harusnya tidak naik ke meja, atau katakanlah itu mungkin kalau seketika itu urgentnya dia harus menjangkau suatu tempat, dia hanya mungkin melompati meja tersebut ataupun mutar gitu ya. Nah, ketika ini terjadi, ini memang sesuatu yang sangat disayangkan ya bagi saya. Setiap praktisi hukum, setiap pemerhati hukum, apalagi orang-orang yang berkecimpung sebagai aparat penegak hukum seperti advokat, jaksa ataupun hakim, ini akan mengutuk ya hal-hal yang terjadi seperti ini. Dan memang ini sudah pernah terjadi di mana beberapa waktu yang lampau, yang dulu seorang Adnan Buyung Nasution yang marah dan kemudian menggebrak meja kalau saya tidak salah, itu kemudian mendapatkan pelanggaran ataupun mendapatkan sanksi etik terhadap institusi yang membawahi beliau almarhum. Demikian Bang. Oke, bagaimana pandangan Abang tentang KAI yang memberhentikan Bang Firdaus sebagai advokat? Baik, berarti menunjukkan Bang Firdaus ini berada di bawah naungan Asosiasi Advokat Kongres Advokat Indonesia ya, atau KAI. Memang kita pasti tahu bahwa setiap asosiasi, setiap perkumpulan, katakan dalam hal ini adalah Kongres Advokat Indonesia, memiliki kode etik tersendiri ya masing-masing, dan ketika itu memang sudah dipandang menjadi suatu kesalahan yang fatal, ya sah-sah aja mereka seketika juga memberhentikan Bang Firdaus ya, kalau memang itu sesuai dengan code of conduct-nya atau kode etik daripada Kongres Advokat Indonesia. Memang sih seharusnya kalau secara kewajaran Bang Firdaus ini dipanggil terlebih dahulu ya, dimintain keterangan penyebabnya, perilakunya itu dikarenakan apa. Tetapi kita lihat bahwa hal itu tidak terjadi, dan Bang Firdaus seketika kemudian diberhentikan atau dicabut keanggotaannya dari Kongres Advokat Indonesia ya. Akan tetapi kita belum tahu ke depannya seperti apa, karena kita tahu sendiri bahwa ada beberapa atau katakan mungkin banyak advokat yang dari satu asosiasi, dari satu
organisasi perkumpulan advokat, kemudian berpindah ke asosiasi yang lainnya. Dan dalam hal ini kalau kita menyimak pernyataannya Bang Firdaus, setelah diberhentikan dari Kongres Advokat Indonesia atau KAI, kemudian mungkin akan bergabung ke advokat yang lain. Kalau tidak salah Ferradi, ya saya juga kurang ingat apa kepanjangannya daripada Ferradi ini, tetapi itu selevel setara dengan KAI, setara dengan Peradi itu sendiri. Dan kita akan melihat apakah memang akan ada suatu tindak lanjut dari Mahkamah Agung. Kalau memang Mahkamah Agung menyatakan menarik berita acara sumpahnya, nah itulah titik bahwa Bang Firdaus itu tidak akan bisa beracara lagi, berlitigasi lagi, atau berprofesi sebagai advokat. Karena seorang advokat tentu setelah mendapatkan referensi atau menjadi keanggotaan dari suatu asosiasi advokat, baru kemudian mengikuti sumpah dan akan ada berita acara sumpah sebagai advokat, dan disitulah secara sah akan menjadi seorang advokat. Nah, kita akan melihat apakah Bang Firdaus nanti benar-benar bisa bergabung dengan suatu organisasi advokat lainnya, dan kemudian berita acara sumpahnya itu atau basnya itu tetap dipertahankan. Dan semoga yang terbaik buat Bang Firdaus ya. Semoga beliau dapat melewati hal yang sementara sedang terjadi terhadap dirinya sendiri. Gitu, Bang. Oke. Sehubungan dengan Gaskan nih, Bang. Apakah Bang Firdaus tetap menjadi bagian dari Gaskan itu sendiri? Ya, jadi pertama-tama mau saya sampaikan, Gaskan atau Gerakan Suara Keadilan Netizen adalah organisasi yang terbuka ya, dan bahkan sampai saat ini bukan merupakan suatu kelembagaan, jadi organisasi yang terbuka. Dan saya sebagai penanggung jawab utamanya, sebagai penggagas juga, atau katakanlah inisiator, dan juga ada beberapa teman, salah satunya adalah Bang Faktual. Kita memang belum ada suatu semacam SOP ataupun semacam anggaran dasar ataupun semacam kode etik ya di Gaskan ini. Dan untuk sekarang ini, bahwa semua orang yang bergabung di Gaskan itu, kami tidak melihat profesinya ya, tetapi yang kita lihat adalah keseriusan, loyalitas, dan pengorbanan dan keinginan untuk berjuang bersama-sama di Gaskan ini. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk kemanusiaan, berjuang untuk keadilan. Nah, berbicara tentang Bang Firdaus ini, sebenarnya ya tentu kita bersyukur ketika di awal beliau bergabung, dan apa yang kita butuhkan dari beliau tentu adalah pemikiran secara pakar hukum gitu. Jadi beliau adalah seorang pelaku hukum, seorang praktisi hukum. Nah, ilmu-ilmu hukumnya itu yang kita butuhkan sama dengan teman-teman yang lain, dan juga tentunya adalah konsistensi dan komitmen. Nah, ketika ada sesuatu terjadi terhadap profesinya dia, nah saya berpendapat bahwa tidak bisa seketika kita mengatakan bahwa beliau tidak bersama dengan Gaskan atau keluar dari Gaskan. Dan bagi saya, Bang Firdaus ini adalah tetap merupakan bagian daripada Gaskan, atau katakanlah itu sahabat Gaskan. Apalagi Bang Firdaus ini memang tertulis namanya sebagai penanggung jawab, salah satu ya penanggung jawab yang ada di Gaskan. Dan beberapa rapat-rapat sebelumnya beliau sangat aktif untuk hadir dan memberikan narasi-narasi hukumnya. Dan terlebih lagi, dan ini yang penting, bahwa beliau adalah salah satu daripada dua orang yang bersama dengan saya dan dia ya, dua orang ini yang berhadapan dengan anggota Komisi 3 pada saat selesai aksi damai dan kita menyerahkan atau memberikan tuntutan kita. Nah, ini memang saya juga berharap kepada teman-teman bahwa kita harus bisa secara profesional, secara jeli membedakan suatu profesi orang terhadap orang yang lain yang ingin atau yang telah bergabung dengan Gaskan. Ya, katakanlah semisal begini, saya juga sebagai seorang pengusaha semisal ya, saya mungkin punya masalah atau hal-hal tertentu di hal yang lain ya, katakanlah itu mungkin dengan partner usaha, dengan apapun itu ya, dan kemudian ada suatu kode etik yang saya langgar di sana, misalnya ada yang menganggap saya melakukan suatu perbuatan melawan hukum kemudian digugat. Nah, tentu tidak bisa seketika bahwa kita kaitkan ini dengan Gaskan, karena ini memang pidana-pidana yang ya katakanlah pidana etik atau pidana umum. Beda semisal kalau ternyata ada suatu perbuatan yang mencemarkan nama baik Gaskan, melakukan pengrusakan nama terhadap Gaskan, atau suatu tindak pidana yang berat, misalkan pembunuhan, pemerkosaan, itu pasti kita tidak bisa tolerir. Tetapi apapun itu teman-teman, Bang Firdaus tetap bersama-sama dengan kita. Dan memang sejujurnya ini belum pernah kita rapatkan secara bersama, karena sekali lagi bahwa Gaskan ini baru hanya sekedar gerakan aksi, organisasi terbuka, belum berlembaga.
dan belum ada suatu aturan tertentu, belum ditetapkan code of conduct-nya ya. Akan tetapi nanti kedepannya mungkin kita akan segera mengarah ke sana kalau memang teman-teman juga membutuhkan Gaskan ini menjadi suatu organisasi yang dilembagakan ya, karena semuanya kembali kepada kita semuanya, kepada netizen. Gaskan ini sampai detik ini milik netizen, gitu Bang. Oke, kondisi terakhir perjuangan Gaskan itu seperti apa, Bang? Oke, baik. Sekarang ini Gaskan memang masih terus menunggu ya, menunggu terhadap realisasi daripada rapat dengar pendapat, atau dalam hal ini rapat dengar pendapat umum ya, seperti yang kemarin kita diskusikan atau kita tuntutkan di dalam satu poin, dan itu saya langsung sampaikan di hadapan Bapak Profesor Asmi Saputra bahwa kami meminta atau kami menuntut diadakan rapat dengar pendapat ataupun rapat dengar pendapat umum, dan itu sempat semacam diiyakan oleh Bapak Profesor Asmi. Nah, ini memang masih kita tunggu ya, masih kita tetap menunggu, walaupun mungkin kita tahu bahwa kasus Vina ini atau 7 terpidana ini kasusnya sudah kasus yang berjalan sedemikian lama, dan bahkan secara status hukum putusan PK itu sudah keluar. Nah, mungkin ini yang membuat sedikit agak lama barangkali ya, ada beberapa pertimbangan daripada DPR RI, dan hari ini tepat hari Selasa sudah 1 minggu setelah kita melakukan aksi damai. Tetapi beberapa informasi-informasi yang kami terima bahwa ini tetap menjadi atensi daripada anggota Komisi 3 atau Komisi 3 DPR RI, dan bahkan kalau kita melihat kemarin, menurut saya itu ada suatu langkah maju ya terhadap kasus ini ya, bahwa Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu Bapak Otto Hasibuan, yang adalah dulu itu ketua tim ya, kalau setahu saya dari Pradi atau ketua Pradi, itu beberapa hari setelah kita mengadakan aksi damai kemudian mengunjungi lapas Cirebon, dan bahkan ketemu dengan 7 terpidana tersebut bersama dengan tim kuasa hukumnya. Dan ini sesuatu yang sangat positif, ini sesuatu yang sangat baik ya. Ini semacam ada kode ya, kalau menurut saya berpikirnya ini ada kode. Karena kenapa tidak bisa dipungkiri bahwa Pak Otto Hasibuan itu adalah orang nomor 2 di Kementerian Menko Hukum dan HAM ya. Dan beliau itu pasti juga secara otomatis atas nama pemerintah ya. Nah, satu hal yang membahagiakan juga dari wawancara yang saya dengar di salah satu stasiun YouTube, bahwa beliau ini mendapatkan suatu komunikasi ya, bahwa Bapak Hasim Joyo Hadikusumo yang adalah adik daripada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, memberikan atensi langsung kepada 7 terpidana ini, secara khusus Sudirman ya, Sudirman yang dalam kondisi sakit. Ini sebenarnya ada nuansa-nuansa yang penuh dengan makna, ada nuansa-nuansa yang penuh dengan arti gitu. Seorang Bapak Hasim yang adalah adik dari Bapak Presiden Republik Indonesia, terus kemudian memberikan atensi terhadap 7 terpidana, secara khusus Sudirman yang dinyatakan bahwa sakit dan beliau siap untuk mengobati segala biaya perawatan. Ini kan menunjukkan bahwa memang Sudirman ini secara realnya adalah sakit, dan sakitnya kenapa ya kita bisa korelasikan dengan pada saat di persidangan PK kemarin. Itu yang pertama ya. Nah, berikutnya yang mau saya sampaikan bahwa ini semacam suatu suatu informasi terbuka ya terhadap setiap orang, semuanya orang, dan mungkin juga akan dimonitor oleh Komisi 3 bahwa adik presiden itu juga ikut memberikan atensi terhadap kasus ini. Jadi itu kondisi terakhir, dan sehubungan dengan RDP ataupun RDPU ini, saya mau menyampaikan bahwa tim penasihat hukumnya pun juga mengajukan hal yang sama ya, RDP ataupun RDPU, juga perihal amnesti ataupun abolisi, mereka pun juga menyampaikan. Nah, dengan 2 kekuatan ini, satu dari netizen masyarakat, satu dari pihak yang punya legal standing yang adalah penasihat hukum 7 terpidana ini, sama-sama maju ke DPR. Harapan kita ini benar-benar menjadi sesuatu kekuatan ya, yang maksimal terhadap dorongan untuk diadakannya RDP atau RDPU di Komisi 3 DPR RI. Kita tidak usah lagi memandang usulan mana yang akan masuk, usulan siapa yang akan diterima, dan siapa yang akan masuk ya. Bagi saya sendiri sebagai penanggung jawab utama Gaskan, kami tidak ada masalah kalau ternyata digabungkan dengan pihak penasihat hukum, atau kalau memang ternyata Gaskan dianggap bukan sebagai suatu pihak yang terkait, terus kemudian dianggap tidak perlu hadir ataupun cuma satu perwakilan, itu tidak ada masalah. Poin paling utama bahwa kasus 7 terpidana ini bisa sampai ke meja rapat Komisi 3, dan juga ya ada segera upaya pembebasan terhadap Komisi 3 terhadap 7 terpidana ini, dan secara khusus pengungkapan terhadap kasus Vina Cirebon ini. Nah, itu harapan kita, dan itu adalah doa kita semuanya ya, sehingga keadilan buat 7 terpidana bisa didapatkan, dan juga keadilan terhadap keluarga Vina juga bisa didapatkan. Oke Pak, satu pertanyaan lagi nih Pak ya.
keterkaitan Pak Tony kemarin kan sempet naik di live TikToknya Bapak nih. Ya. Nah, kemarin juga beliau menyempatkan waktunya untuk naik dan menyampaikan ada dukungan Pak Tony tentang aksi Gaskan. Gimana menurut Bapak sendiri? Oke, ya, jadi saya sangat apresiasi terhadap Bang Tony RM ya. Pertama apresiasi karena beliau juga mau naik di live saya atau formal yang waktu itu merupakan suatu apresiasi yang tinggi buat saya. Beliau orang hebat, orang sibuk, kemudian naik bisa memberikan klarifikasi ataupun penjelasan terhadap beberapa pertanyaan-pertanyaan daripada netizen. Dan kembali juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Tony RM, juga terima kasih kepada Peggy Setiawan yang menyatakan bahwa kalau dibutuhkan siap untuk hadir di dalam RDP ataupun RDPU sebagai penguat terhadap dukungan 7 terpidana, dan ini sesuatu yang luar biasa ya, karena ya mungkin Peggy Setiawan bisa aja sudah mengambil posisi santai katakan seperti itu, tapi juga mau berpartisipasi secara sisi kemanusiaan ya, karena kalau secara hukumnya sudah dijelaskan oleh Bang Tony RM pada waktu itu bahwa itu tidak bisa berkorelasi, tidak berhubungan, karena seorang Peggy Setiawan memang tidak mengerti peristiwa hukumnya sama sekali, karena dia lagi ada di Bandung sementara kejadiannya di Cirebon. Tetapi kalau secara kemanusiaan, di mana peristiwa hukum yang berbeda ini tetapi saling keterkaitan, yang adalah peristiwa 7 terpidana yang dikatakan ada 3 DPO, sementara ketika dinyatakan bahwa telah ditangkapnya 1 DPO yang adalah Peggy Setiawan, ini kan peristiwa hukumnya ini berkaitan ya, dan kemudian bisa menang di pra-peradilan. Tentu ini menjadi sesuatu kekuatan bagi 7 terpidana ini bahwa 3 DPO yang dinyatakan oleh Polda Jawa Barat aja, 1 yang ditangkap ini sudah tidak benar karena ternyata menjadi bebas dalam sidang pra-peradilan. Nah, mau seperti apa kasus ini kebenarannya? Nah, itu kan juga kita tunggu, kita minta untuk diungkapkan. Apakah memang ada DPO yang lain? Ya kalau ada silahkan diproses, tapi jangan asal sembarangan menjadikan DPO lagi. Nah, ini semuanya menjadi suatu penguatan di dalam kita membela 7 terpidana ini. Saya mau mengatakan kepada semua netizen, tolong bantu doa, tolong bantu ikhtiar, kita doakan sama-sama, kita berupaya sama-sama, kita mengedarkan informasi ini, permohonan kita ini, harapan masyarakat Indonesia ke semua pihak agar supaya ini benar-benar menjadi atensi pemerintah, menjadi atensi anggota Komisi 3 DPR RI, dan secara khusus menjadi atensi bagi Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Demikian. Oke, terima kasih Pak. Salam keadilan, Gaskan.